Oke, kali ini kita akan melanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 11 ya. Oke. Dokumen transaksi nomor 11 ini adalah bukti kas masuk dari toko lavender, yaitu untuk pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November ya. Terminnya 2/10 N30, berarti sudah tidak mendapatkan diskon. Oke. Untuk transaksi ini kita masukkan melalui money sales, kemudian receive payment, pilih toko lavender customer, kemudian ID-nya kita isi dengan 03 BKM, tanggalnya adalah 13 Desember 2021, menreservet sebesar 228.112.500. Kemudian ini adalah untuk pelunasan yang tanggal 30 November. Oke. Ya, diklik pada tab ini, kemudian muncul otomatis sejumlah 228.112.500. Kemudian pastikan di bawah ini out of balance sama dengan 0 ya. Lihat jurnalnya, tekan kombinasi tombol CTRL dan R. Ya, cash in bank, ada account receivable. Klik OK, klik record. Oke, itu tadi untuk dokumen transaksi nomor 11. Kemudian kita input dokumen transaksi nomor 12, yaitu bukti kas masuk dari toko Marvelo. Toko Marvelo yaitu untuk pelunasan piutang faktur tanggal 20 November 2021, menreservet sebesar 203.568.750 rupiah. ID-nya adalah 04 BKM, tanggalnya 14 Desember 2021. Kemudian ini tidak mendapat diskon ya, karena sudah lebih dari 10 hari. Kemudian setelah selesai out of balance 0, kita klik record. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 12. Kemudian kita akan melanjutkan untuk dokumen transaksi nomor 13, yaitu faktur ya dari perusahaan kita untuk toko Marvelo. Berarti kita memasukkannya melalui menu sales, enter sales, kemudian pilih customernya toko Marvelo, pilih invoice-nya diisi dengan 72 PJ, tanggalnya adalah 15 Desember 2021. Customer PO nya kita kosongi karena tidak ada. Kemudian nomor SIP ya, SIP-nya diisi dengan 14. Item yang pertama tipe 1 seharga 5.687.500. Kemudian SIP yang kedua diisi dengan 15 untuk tipe yang kedua seharga 8.312.500 per unit. Kemudian kita perhatikan pada total amount, ini disamakan dengan faktur ya, jumlah yang ada di faktur sudah betul apa belum, sebesar 224.743.750 rupiah. Kalau sudah betul, klik record ya. Oke, itu untuk dokumen transaksi nomor 13. Kemudian kita lanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 14. Dokumen transaksi nomor 14 adalah bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang kepada PT Dirama sebesar 297.343.750 rupiah tertanggal 15 November ya. Berarti ini sudah tidak ada diskon lagi. Kita input melalui menu purchase, kemudian pay bill, pilih PT Dirama, kemudian cek akunnya, cek nomornya diisi dengan 04 BKK.
Date-nya diisi dengan tanggal 17 Desember 2021. Amount-nya adalah 297.343.750 rupiah. Sama ya antara total award dengan amount applied ya. Kemudian untuk out of balance sama dengan 0, kita klik record, kita klik cancel. Oke, untuk selanjutnya dokumen transaksi nomor 15 adalah bukti kas keluar untuk PDAM, PLN, dan Telkom. Keterangannya adalah untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021 ya, karena November beban bulan November berarti ini adalah utang beban ya, sehingga kita masukkannya melalui menu banking, spend money, kemudian cek nomornya diisi dengan 05 BKK, tanggalnya adalah 19 Desember 2021, amountnya adalah 2.625.000, kemudian memonya adalah pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Ini yang kita gunakan adalah akun 6, yaitu yang mana ini, electricity, telephone, and water expense sebesar 2.625.000. Kemudian out of balance kita pastikan 0. Kalau sudah, kita klik record, cancel. Oke, ini tadi transaksi untuk dokumen 15. Kemudian kita input untuk dokumen transaksi nomor 16, yaitu pembelian ya. Ada faktur dari PT Dirama kepada kita, kepada perusahaan kita, yaitu berarti ini adalah faktur pembelian ya, faktur pembelian, purchase. Kemudian enter purchase, pilih PT Dirama, use supplier. Kemudian purchase ID-nya diisi dengan 089/DR. Tanggalnya adalah tanggal ya, di situ tertulisnya 12/20/2021, itu berarti format tanggalnya itu ya, bulan terlebih dahulu, berarti itu adalah tanggal 20 Desember 2021. Supplier invoice-nya kita boleh isikan 089DR. Kemudian bill yang pertama kita isi dengan 24 hari untuk item yang pertama, tipe 1. Kemudian isinya adalah price per unitnya, harga per unitnya adalah 4.063.000. Kemudian yang kedua ada 15 unit untuk tipe yang kedua sebesar 5.942.500. Ya, sudah selesai. Kemudian kita pastikan jumlah subtotal sama dengan di soal, 186.649.500. BPN atau teksnya 18.664.950, dan total amountnya adalah sama dengan di soal, 205.314.450 rupiah. Kalau sudah, klik record. Would you like to change the tax code used? Tidak ya, tidak akan merubah kode pajak yang kita pakai tadi. Oke, klik cancel. Dilanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 17. Dokumen transaksi nomor 17 adalah lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50%. Oke, ini adalah jurnal penghapusan piutang. Berarti ini masuk ke menu sales, enter sales, kemudian pilih customernya adalah toko Berlan, use customer, isikan invoice-nya adalah 01 BM, tanggalnya 21/12/2021, customer PO kosongi. Kemudian ini karena ini adalah penghapusan piutang, layoutnya kita ganti dengan miscellaneous ya, miscellaneous. Oke. Kemudian deskripsinya kita isikan dengan penghapusan 50% piutang dagang toko Berlan.
akunnya adalah berarti di sini loan ya, loan, loan, kemudian amountnya diisi dengan minus ya, minus ya, ini toko toko Beral ini saldonya adalah 15.400.000 ya, 15.400.000 saldo utangnya, sehingga 50% nya adalah 7.700.000. Oke, seperti itu. Kita klik record ya. Kalau udah seperti ini add aja nggak masalah. Kemudian langkah selanjutnya tadi, kemudian klik register return and credit. Nah, di sini ada toko Berlan apply to sale. Nah, kemudian ID-nya kita isikan dengan 01 BM, tanggalnya 21/12/2021. Kemudian amount applied-nya diisikan pada ini ya, 7.700.000. Kemudian kalau sudah klik record, oke, close ya, kemudian cancel ya. Tadi itu untuk dokumen transaksi nomor 17. Lanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 18, yaitu nota debit untuk PT Dirama, retur pembelian ya. Purchase, enter purchase, pilih PT Dirama, kemudian purchase ID-nya diisi dengan 01 ND, tanggalnya adalah 22 Desember 2021. Sebenarnya invoice kita kosongi saja. Kemudian bill yang pertama kita isikan -2 untuk item yang pertama 4.063.000. kemudian -2 lagi untuk item tipe kedua 5.942.500. kemudian pastikan subtotal BPN dan total amount-nya sama ya dengan soal ini. Kalau sudah, klik record, kemudian klik register ya. Nah, ini kemudian pilih return and debit, ada ini ya, warna biru ini. Kemudian kita klik apply to purchase. Tanggal ID-nya dibenarkan dulu, diisi dulu 01 ND, tanggalnya adalah 22 Desember 2021. Amount-nya kita isikan sejumlah tadi yang diretur adalah 22.012.100 rupiah ya. Pastikan di enter terlebih dahulu ya kalau tadi seperti itu. Kemudian pastikan pada out of balance sudah 0 ya, finance charge juga 0. Kalau sudah, klik record, klik plus ya. Oke, kita lanjutkan dengan dokumen transaksi nomor 19, yaitu voucher kas kecil untuk tuan siapa? Engkos ya. Tuan Engkos untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak, masuknya ke akun maintenance expense. Oke, kita masuk ke menu banking, spend money. Kemudian di sini ganti dengan petty cash, use account. Di sini cek account numbernya diisi dengan 03 VKK, tanggalnya adalah 23 Desember 2021, amountnya adalah 650.000. Memonya kita isi dengan pembayaran perbaikan lantai toko. Akunnya adalah maintenance expense sebesar 650.000 rupiah. Kalau sudah, klik record, klik cancel. Selanjutnya adalah dokumen transaksi nomor 20, yaitu faktur untuk toko Armida ya. Sales, enter sales, pilih toko Armida, this customer. Kemudian invoice numbernya diisi dengan 73 PC. Date-nya adalah 24 Desember 2021, customer PO kosong. Kemudian shift-nya adalah 20 untuk item yang pertama, tipe 1 seharga
5.687.500. Kemudian SIP yang kedua adalah 18 unit. Untuk tipe yang kedua 8.312.500 ya. Subtotal 263.375.000. Teksnya adalah sebesar 26.337.200 dan totalnya adalah 289.712.500 sama dengan soal ya. Kalau sudah sama klik record ya, cancel. Kemudian selanjutnya dokumen transaksi nomor 21, yaitu untuk transaksi voucher kas kecil pada percetakan Livana untuk biaya newspaper and tabloid bulan Desember ya. Bulan Desember kita masuk ke menu banking, spend money, kemudian kita pilih yang ini petty cash ya, pay from account-nya gunakan petty cash. Kemudian cek numbernya diisi dengan 04 VKK, tanggalnya adalah 25 Desember 2021, amount-nya 500.000, memonya adalah pembayaran biaya newspaper dan tabloid bulan Desember 2021. Akun yang digunakan adalah newspaper ya, akun 6 newspaper expand ya. Oke, klik record kalau sudah selesai, klik cancel ya. Kemudian dokumen transaksi nomor 22 ada faktur dari PT Andara untuk perusahaan kita. Oke, kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase, pilih PT Andara. Pilih PT Andara, purchase ID-nya diisi dengan 130 AN, tanggalnya adalah 26 Desember 2021. Supplier invoice boleh kita isi dengan 130 AN ya. Kemudian bill-nya kita isi dengan 10. Untuk item yang pertama seharga 4.025.000, dan untuk item yang kedua ada 16 unit seharga 5.925.000. Total subtotal pajak dan total amount-nya sudah sama ya, 148.555.000 rupiah. Kalau sudah klik record. Would you like to change the tax code used? Selagi diklik no ya, cancel. Kemudian dokumen transaksi nomor 23 yaitu voucher kas kecil untuk toko serba ada, pembelian perlengkapan toko. Kita masuk ke menu banking, spend money, kemudian kita pada pay from account pilih petty cash. Cek nomornya diisi dengan 05 VKK, tanggalnya 27 Desember 2021. Amount-nya adalah 1 juta rupiah. Di sini memonya diisi dengan pembelian perlengkapan toko. Ini kita gunakan akun 1 office supplies ya. Kemudian out of balance sudah 0, klik record, cancel. Kemudian bukti transaksi dokumen nomor 24 yaitu bukti kas masuk dari toko lavender, pelunasan piutang dagang ya. Oke, sales, kemudian receive payment, deposito akunnya sudah cash in bank betul. Customernya kita isi dengan toko lavender, amount received sebesar 274.312.500. Kemudian ID-nya diisi dengan 05 BKM, date-nya adalah 28 Desember 2021. Tidak ada diskon ya, sehingga total due-nya sama dengan amount applied sebesar 274.312.500. Klik record, cancel. Kemudian ada transaksi dokumen transaksi nomor 25 yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar untuk pengisian kembali kas kecil ya. Kita masuk ke menu banking, kemudian spend money, pay from account-nya cash in bank, kemudian cek nomornya diisi dengan 06 PKK, tanggalnya adalah 30 Desember 2021,
Amountnya adalah Rp3.993.750. Memonya kita isi dengan pengisian kembali kas kecil ya. Kas kecil ini kita menggunakan metode fluktuasi ya, atau tidak tetap, sehingga kita ketika ada jurnal dengan menggunakan voucher kas kecil selalu kita jurnal. Oke, untuk akun yang digunakan adalah Pettycash akun 1, yaitu Pettycash ya. Lihat jurnalnya, pengisian kembali kas kecil cash in bank pada Pettycash ya. Pettycash pada cash in bank sejumlah tertera. Klik record, klik cancel. Kemudian yang terakhir, dokumen transaksi nomor 26. Ini adalah bukti transaksi kas keluar untuk pelunasan utang dagang kepada PT Andara. Masuknya ke menu purchase, paybill kepada PT Andara ya, pay from akunnya pilih cash in bank, kemudian suppliernya pilih PT Andara, kemudian check numbernya diisi dengan 07 BKK tanggal 31 Desember 2021. Amountnya adalah 270.666.600. Kemudian ini adalah untuk yang pelunasan tanggal 9 Desember ya, ini yang atas berarti. Oke, tidak ada diskon. Kemudian out of balance sudah 0, klik record. Oke, itu tadi untuk dokumen transaksi dari nomor 11 sampai 26 sudah kita bahas. Kita lanjutkan untuk dokumen penyesuaian pada tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.